Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin update. Today kita nggak ada update untuk altcoins ya teman-teman sekalian. Tapi saya masih perhatiin di previous comment yang Avalanche, Tenet, RNDR. Nanti kita bakal ambil informasi atau komentar teman-teman di previous video itu untuk kita jadikan sebagai ya next altcoins update. Hari ini saya baru bisa update itu a little bit earlier ya, lebih telat sebenarnya daripada sebelumnya. Ya, karena tadi kita ada live session ya bersama dengan teman-teman di Advance Group ya. And turns out movement market pada malam hari ini lumayan menarik. At least beberapa analysis dari previous video update kita menjelaskan soal insight bar, kemudian kita ngobrol soal possibility untuk dia ya mengalami, ya kita bisa considering dia mengalami what do we call it teman-teman ya, dia mengalami proses pullback terlebih dahulu ya, atau retracement terlebih dahulu untuk ngambil liquidity di bawahnya. And on the daily perspective kita bisa lihat bahwa next target itu harusnya ada di kisaran imbalance pada perspektif time frame daily. And per today kita create video ini sekitar jam 1 pagi waktu Indonesia Barat, meanwhile di Tokyo ini sekitar jam 3 pagi ya teman-teman sekalian. Bitcoin udah nyampe ke range area imbalance itu 68.400 sudah lagi dites. Kemudian pada prosesnya previously kalau kita ngelihat di Bitcoin sendiri daily ya teman-teman, hourly ya, sorry lebih tepatnya ke hourly, ini benar-benar testing sampai ke area order block aja. Jadi dia benar-benar testing kisaran 65.800 lah ya, more or less di idea previous video update ya. Ini kita ada discuss ya, memang ekspektasi adalah dia mengalami pullback terlebih dahulu, terutama karena ada fake out kemarin nih di hari Minggu ya. Begitu tadi pagi sesi Asia, we see the retracement pop ya sampai bawah teman-teman, sekitaran range area 65.800, and then slowly regain control, itu dia bisa balik rebound. And then we have another bearish engulfing. Ini lagi-lagi di jam London ya. London open, dia ada pullback, and then going up again. Begitu masuk sesi New York, sebenarnya kunci utamanya hari ini itu datang dari S&P 500 dan Nasdaq ya. Yang manakala dua US indices ini itu udah sempat creating all time high baru. Sekarang sih lagi turun nih, S&P 500 turun, Nasdaq juga turun. Nah, luckily Bitcoin ya agak nggak terlalu kena impact gitu. Dan kita juga mengalami percepatan tren karena previously kita noticing ada possibility market bisa membentuk rising wedge pattern, but then kita ada percepatan trend and ya good newsnya adalah kita bisa breakout dari previous supply ini, which is ini good banget teman-teman sekalian. Artinya kalau misalnya kita ngelihat closing time frame 4 jam bisa bertahan di range area ini, ini artinya ya masih punya peluang lebih lah untuk Bitcoin bahkan testing sampai kisaran $70.000 untuk next stopnya dia. Meanwhile ya target final targetnya adalah previous all time high ya, di kisaran 73 something itu ya, 73.800 73.800 sampai nggak ya 73.800 lah, tipis-tipis teman-teman. Itu harusnya final targetnya dia. Ya untuk saat ini sih kalau kita ngelihat pada prosesnya cukup oke, momentum cukup baik, nanjaknya cukup oke ya. Saya belum tahu apakah kita akan ngelihat dia retrace yang dalam atau dia hanya sekedar ketahan ya. Mudah-mudahan sih dia hanya sekedar ketahan di supply zone ini aja. Jadi kayak another consolidation would be a good idea for Bitcoin meneruskan kembali rally-nya lagi. Dan tadi kita sempat ngelihat fenomena yang sangat menarik di mana Bitcoin spot price ya untuk si Binance dan si futuresnya itu bedanya bisa sampai $400 guys. Walaupun cuma sebentar, tapi itu sebenarnya bisa dibilang menunjukkan ya betapa banyak orang yang berspekulasi melakukan sell short di Bitcoin. And I think in the end ini yang menjadi kita punya gas ya, dalam artian ya market ngasih bensin gitu kan, karena di atas ini menyebabkan ya banyak sekali liquidation level di atasnya gitu kan, dan ini menjadi target yang akan diburu untuk dihabisin dulu
karena memang udah terlanjur ya, trennya juga udah cenderung bullish. So in the monthly perspektif aja ini di atas sampai di kisaran 69.000 ya, masih bisa disapu sampai ke atas lagi teman-teman. So for now ya Bitcoin so far so good, depending on the daily close. Kalau misalkan dia bisa main di atas ini udah bagus banget. Karena kalau kita lihat lagi ya di sini patokannya teman-teman, we have SNR-nya juga udah di take out. Plus jangan lupa kalau dari perspektif weekly time frame ya, sepertinya saya katakan di previous update ya, bahwa weekly close-nya itu sebenarnya udah oke banget. Whether ini nanti bisa jadi ABC atau gimana itu nanti urusan belakangan teman-teman. But for now, as long kita respecting di SNR ini, saya rasa ini udah cukup oke gitu. Karena dari perspektif weekly kita dapat reaction dari exponential moving average 21. Meanwhile, kalau daily di exponential moving average 100 ya, kita ngelihat periode 100 itu pertahanan kita cukup baik. Menjadi support yang cukup kuat. Jadi begitu dia mantul, main di atas EMA 21, EMA 8 motong ke atas ya, 8 dan 21 motong ke atas, udah. Ya saya pikir ini udah oke banget, on track gitu ya teman-teman sekalian. Kalaupun nanti ada retracement atau ada pullback, saya pikir itu harusnya sifatnya wajar sih ya, untuk dia ngambil lebih banyak order, untuk mungkin dia istilahnya retest terhadap previous support resistance, itu akan menjadi hal yang sangat wajar sekali. Meanwhile buat teman-teman yang bertransaksinya lebih senang di altcoins, tadi saya udah sempat update di Telegram juga, perhatikan ya hari ini daily close untuk total 3 bakal jadi faktor penentu. Karena kalau dia bisa bertahan di atasnya, ini berarti dia valid breakout nih terhadap resistance trendline itu yang diagonal ya teman-teman. Meanwhile, kalau yang horizontal sendiri sebenarnya masih ada challenge ya di atasnya teman-teman. Jadi jatuhnya nanti kalau kena reject pun ya saya bisa bilang ini masih ada kemungkinan kita ngebentuk ascending triangle. Jadi nggak symmetrical tapi lebih ke ascending gitu ya. Ya, but in the end kalau misalkan valid breakout ya, it's gonna be a very good opportunity untuk altcoins bisa rebound dan rally kembali. Mungkin sebagian yang kita ngelihat ya, ini tadi kayak tahu ya, ini saya ada pemanfaatan tahu dari tadi pagi banget, kita sempat inform ke teman-teman ya di advance group ya. We have a couple of transaction yang kita coba untuk pantau kayak Ondo masih ada potensi untuk di follow up. Terakhir kita update sekitar $0.92. And then tahu ya, earlier this morning we have this setup ya, saya inform ke teman-teman more or less-nya idenya, dan move stop loss break even target juga sudah achieved. Ya, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya tinggal teman-teman pintar-pintar manfaatin sih kalau saya pikir ya, dengan kondisi Bitcoin yang udah lagi dalam kondisi dia testing ke high point itu, total 3 menuju breakout. Ya, ini harusnya jadi kesempatan. Ya, kalau misalkan nanti teman-teman kayak baru masuk after ada beberapa confirmation ya, mungkin ada yang bilang kayak telat nih, nanti keburu jalan duluan gitu kan. Ya, sebenarnya sih ya buat altcoins-nya sih belum telat-telat banget ya. Saya mikir buat altcoins masih ada kesempatan, sebab balik lagi Bitcoin dominance yang pernah saya sampaikan ya, kalau dari perspektif time frame besarnya ini pun sama, masih ada kesempatan untuk dia nanjak dulu. Jadi kalau misalkan Anda dapat kisaran area ini masih bisa jadi area yang ideal untuk melakukan akumulasi. Kalau Bitcoin dominance sudah main di bawah 54%, saya rasa itu udah keburu jalan ya. Rata-rata altcoins baru bener-bener pumping hard. Tapi kalau untuk saat ini coba lihat lagi, kayak misalkan contoh Arbitrum, kita ngelihat dari gambaran besar ya, apa sih yang teman-teman bisa lihat tuh, Arbitrum lagi turun gitu kan, ngebentuk falling wedge dan ongoing baru mau cari reversal pointnya. Jadi saya pikir ini kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan dengan proper. So we have Arbitrum, kemudian Near Protocol. Kalau Near sih udah bullish banget ya teman-teman sekalian. Wormhole masih bisa jadi kesempatan. Dia masih konsolidasi ya, belum ada indikasi dia reversal total. Tapi kalau misalkan ini reversal, kamu buy-nya juga di bawah gitu loh. Dalam artian ya deket range area supportnya, which is good. Jadi tinggal nyari timing yang proper aja untuk preparation masuk di market ketika benar-benar valid reversal. Itu aja sih mungkin sebenarnya teman-teman sekalian ya. And yeah, there's so many more yang bisa dianalisis dan menawarkan peluang cukup menarik buat teman-teman coba untuk manfaatkan. But for now, wait for the Bitcoin close di time frame daily. Ya kalau di time frame 1 jam 4H sih udah cukup oke ya. As long dia bisa reclaim supply aja, menurut saya ini udah oke banget. Tinggal dia kalau pullback korektif udah bagus, tinggal cari kesempatan aja ya untuk beberapa altcoins yang sekiranya menurut kalian ini bisa dimanfaatkan dengan proper. Kalau dibilang ini menarik nggak, ini menarik, banyak yang lagi menarik teman-teman. Jadi tinggal pintar-pintar aja teman-teman manfaatin, dan timing entry-nya harus
proper ya. Itu sekiranya sih yang bisa saya updatekan untuk Bitcoin pada pergerakan hari Senin ini. Meanwhile, kalau dari data ya, jangan lupa teman-teman this week ada beberapa informasi hot news event ya. Salah satunya Iran kan, tadi malam kita kehilangan presiden Iran teman-teman. Jadi turut berduka, turut prihatin juga, but at the same time kita pray juga buat yang terbaik teman-teman. Jangan sampai ada efek domino dan menyebabkan geopolitical tension kembali meningkat lagi. Yaitu satu yang kita harus kalau bisa sih doakan yang terbaik. Dan kemudian this week we have Secretary Yellen ya speak itu jam 3 sore berbarengan dengan berbagai FOMC member di sini akan memberikan pandangan mungkin seputar ekonomi saat ini. Dan yang paling penting lagi adalah ini sebenarnya FOMC meeting minutes gak penting sih ya. Penting sih, cuman ini report sifatnya. Jadi kayak ini adalah laporan dari pertemuan FOMC terakhir di awal bulan Mei gitu kan. Jadi ya sebenarnya nothing special sih, karena udah pasti itu isinya notulen doang ngebahas hasil pertemuan waktu lalu. Selebihnya udah deh, nggak ada lagi teman-teman. Ya paling tanggal 23 ETF untuk Ethereum ya, untuk FanEck mudah-mudahan sih bisa di-approve. Kalaupun tidak di-approve itu sifatnya mungkin saya bilang penundaan aja. Nanti suatu ketika pasti akan di-approve anyway, karena institusi yang terlibat di ETF di Ethereum itu udah lumayan banyak ya. Kalau Ripple atau XRP aja di backup sama institusi, apalagi Ethereum harusnya lebih di backup lagi. Dan BlackRock pun juga pengen ambil bagian ya. Itu saya kira menjadi satu pertimbangan yang sangat menarik untuk market saat ini. So for now Bitcoin on track 68.500 lagi dites. Kalau dapat rejection, as long dia pullback corrective harusnya fine, bisa nanjak lagi sampai ke kisaran level $70.000. Kalau dia fake out malam hari ini atau hari ini kita ngelihat dia closing balik lagi di bawah $67.000, itu berarti market bener-bener ngambil kesempatan tadi hanya sekedar untuk sweep liquidity aja dan short squeeze gitu ya. Baru kemudian nextnya ya dia koreksi lebih dalam, mungkin bisa sampai 65.000 atau 63.000-an something lagi. Tapi itu kalau hanya Bitcoin daily close di bawah $66.000, which is risknya atau probabilitasnya untuk saat ini cukup kecil. Karena ini lagi ongoing nanjak dan lumayan impulsif sejauh ini saya lihat. Okay, so good luck to you all and I'll see you guys again in the next update for altcoins and Bitcoin update. Cheers guys, God bless everyone, bye bye.